Kenalkan, nama saya Raffi Rinaldi dengan NIM 151250 192. Saya dari kelas HIF. Secara umum, peran Muslim dalam pelestarian lingkungan sangat erat dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Yaitu gambarannya yang pertama, manusia sebagai khalifah atau penjaga bumi dalam Islam, manusia diberi amanah untuk mengelola dan menjaga alam, bukan merusaknya. Eksploitasi berlebihan, pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan tugas kekhalifahan ini. Yang kedua, larangan berbuat kerusakan atau fasad. Al-Quran secara tegas melarang perusakan di muka bumi. Ini mencangkup perusakan hutan, pencemaran air dan udara, kepunahan makhluk hidup. Seorang muslim dituntut untuk bersikap bertanggung jawab terhadap dampak tindakannya pada lingkungan. Yang ketiga, prinsip keseimbangan atau mizan. Islam mengajarkan bahwa alam diciptakan dalam keseimbangan. Peran muslim adalah menjaga keseimbangan tersebut, misalnya dengan menggunakan sumber daya secara bijak, menghindari pemborosan atau israf, mendukung gaya hidup berkelanjutan. Yang keempat, etika konsumsi dan kesederhanaan. Seorang muslim dianjurkan hidup sederhana, tidak berlebihan dalam konsumsi makanan, energi, atau barang. Sikap ini berkontribusi langsung pada pengurangan limbah dan tekanan terhadap alam. Yang kelima, menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Kebersihan adalah nilai penting dalam Islam. Ini dapat diterapkan secara luas dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, tidak membuang limbah sembarangan. Yang keenam, kepedulian terhadap makhluk hidup. Islam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, termasuk hewan dan tumbuhan, melestarikan keanekaragaman hayati dan tidak menyiksa makhluk hidup merupakan bagian dari ibadah. Jadi jika kita masuk ke studi kasus, saya ingin membahas tentang program bank sampah dan gerakan lingkungan berbasis masjid yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Program ini muncul sebagai respons atas permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, seperti penumpukan sampah rumah tangga, pencemaran tanah dan air, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial umat Islam dimanfaatkan tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga sebagai pusat pembinaan kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam tahap pelaksanaan program, pengurusan masjid bekerja sama dengan tokoh agama, pemerintah setempat, dan komunitas lingkungan untuk memberikan edukasi kepada jamaah mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard. Materi tentang pelestarian lingkungan disampaikan melalui khutbah Jumat, pengajian rutin, dan kajian keislaman dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan larangan merusak alam, anjuran hidup sederhana, dan pentingnya penjaga kebersihan. Pendekatan religius ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran jamaah, karena pelestarian lingkungan dipahami sebagai bagian dari ibadah dan amal soleh, bukan sekedar kewajiban sosial. Secara teknis, program bank sampah dijalankan dengan sistem yang terorganisasi. Jemaah diminta memilah sampah sejak dari rumah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam disetorkan ke bank sampah masjid dan dicatat sebagai tabungan yang memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos melalui pelatihan sederhana yang melibatkan pemuda dan ibu-ibu majelis taklim. Kompos yang dihasilkan kemudian digunakan untuk kegiatan penghijauan, seperti penanaman pohon di sekitar masjid, sekolah, dan pemukiman warga, serta untuk kebun produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan bersama. Dampak dari program ini tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi. Lingkungan sekitar masjid menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas dari bau serta genangan sampah. Serta sosial, program ini memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan ukhuwah Islamiyah antar jamaah, karena seluruh kegiatan dilakukan secara kolektif. Dari sisi ekonomi, hasil penjualan sampah dan produk olahan kompos dapat digunakan untuk membantu jamaah yang kurang mampu.
mendukung kegiatan pendidikan, serta membiayai program sosial masjid. Dengan demikian, pelestarian lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pemberdayaan umat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa umat Muslim memiliki potensi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Apabila nilai-nilai ajaran Islam diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, melalui peran aktif, masjid, dan partisipasi jamaah, pelestarian lingkungan dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tapi juga membentuk karakter masyarakat yang bertanggung jawab, beretika, dan peduli terhadap masa depan bumi. Jadi kita kembali untuk membahas yang tadi. Setelah tahap penyadaran dan edukasi, sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, botol kaca, dan logam dikumpulkan dan disetorkan secara rutin ke bank sampah yang dikelola oleh pengurus masjid atau relawan. Setiap setoran dicatat dalam sistem administrasi sederhana yang menyerupai tabungan sehingga jamaah dapat memantau nilai ekonomi dari sampah yang mereka kumpulkan. Mekanisme ini mendorong partisipasi aktif jamaah karena mereka dapat merasakan manfaat nyata dari pengelolaan sampah yang dilakukan. Sementara itu, sampah organik diolah melalui kegiatan pengkomposan yang melibatkan berbagai unsur jamaah, seperti remaja masjid, ibu-ibu majelis taklim, dan kelompok masyarakat lainnya. Pelatihan pengolahan kompos dilakukan dengan metode yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan, sehingga dapat replikasi di tingkat rumah tangga. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah organik, tetapi juga untuk menghasilkan pupuk yang bermanfaat bagi kegiatan penghijauan dan pertanian skala kecil. Kompos yang dihasilkan digunakan untuk menanam pohon di lingkungan masjid, sekolah, dan pemukiman warga, serta untuk mengelola kebun produktif berbasis komunitas. Keberadaan kebun produktif dan kegiatan penghijauan ini memiliki nilai edukatif dan simbolik yang kuat, serta edukatif. Jamaah belajar secara langsung tentang pentingnya menjaga siklus alam, kesuburan tanah, dan keberlanjutan sumber pangan. Secara simbolik, kegiatan menanam dan merawat tanaman menjadi representasi nyata dari tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Dalam beberapa kasus, hasil kebun produktif dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi bersama. Kegiatan sosial untuk kebutuhan konsumsi bersama, kegiatan sosial, atau bahkan dijual kembali untuk menambah kas masjid dan mendukung program-program kemasyarakatan lainnya. Dampak dari program bank sampah dan gerakan lingkungan berbasis masjid ini sangat luas dan multidimensional. Dari sisi lingkungan, kawasan sekitar masjid dan permukiman jamaah menjadi lebih bersih, hijau, dan sehat. Penumpukan sampah berkurang secara signifikan. Risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Lingkungan yang bersih dan asri juga menciptakan suasana ibadah yang lebih nyaman dan khusyuk bagi jamaah. Dari sisi sosial, program ini berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial, semangat gotong royong, dan ukhuwah Islamiyah antar jamaah. Kegiatan yang dilakukan secara kolektif mendorong interaksi sosial yang positif, mengurangi sikap individualitis, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Selain itu, keterlibatan berbagai kelompok usia menjadikan program ini sebagai sarana pendidikan karakter, terutama bagi generasi muda, agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Jika kita lihat dari sisi ekonomi, manfaat yang dihasilkan juga tidak dapat diabaikan. Hasil penjualan sampah anorganik dari kompos memberikan tambahan pendapatan bagi pengelola masjid dan kegiatan sosial. Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk membantu jamaah kurang mampu, mendukung kegiatan pendidikan, pembiayaan operasional masjid, serta program sosial dan dakwah lainnya. Dengan demikian, pelestarian lingkungan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bahwa umat Muslim memiliki potensi yang sangat besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup apabila ajaran Islam dipahami dan diterapkan secara konteksional dalam kehidupan sehari-hari. Masjid sebagai institusi keagamaan yang dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan perubahan perilaku dan membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Melalui integrasi antara nilai spiritual, praktik sosial, dan pengelolaan lingkungan.
pelestarian alam tidak hanya menjadi tanggung jawab bersama, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan karakter masyarakat Muslim yang beretika, bertanggung jawab, dan peduli terhadap keberlangsungan bumi bagi generasi mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Jadi atau ada yang kurang, maaf. Terima kasih.